Pada awal 1900-an, ketika suaminya sakit parah, Nyonya Menir kembali ke tradisi meramu jamu Jawa untuk menyembuhkan suaminya. Ajaibnya, kesehatan suaminya berangsur membaik, dan ini menginspirasi Nyonya Menir untuk memproduksi jamu bagi masyarakat. Dengan peralatan dapur sederhana, ia mulai membuat jamu untuk keluarga, tetangga, hingga masyarakat luas. Melihat antusiasme besar, pada 1919 ia mendirikan Jamu Cap Potret Nyonya Menir, yang menjadi cikal bakal industri jamu terbesar di Indonesia. Indonesia tahun 2017 telah diguncangkan dengan kebangkrutan PT Nyonya Menir. Apa penyebabnya? Apa dampaknya? Dan apa pula solusi yang dapat kita ambil dalam kasus tersebut? Simak dalam penjelasan berikut ini. PT Nyonya Menir berdiri sejak tahun 1919 dan menjadi ikon jamu tradisional Indonesia. Produk-produknya dikenal luas lintas generasi. Namun memasuki ini menghadapi berbagai tantangan, persaingan industri kesehatan yang makin ketat, perubahan gaya hidup masyarakat, dan masalah internal perusahaan. Empat 40 hari, jamu habis bersalin istimewa Nyonya Menir, tubuhmu kembali semula. Empat 40 hari jamu habis bersalin istimewa Nyonya Menir, mengembalikan tubuh seperti semula. Risiko yang dihadapi PT Nyonya Menir dapat diidentifikasi sebagai berikut. Yang pertama, ada risiko keuangan dengan utang yang menumpuk hingga ratusan miliar. Yang kedua, ada manajerial berupa konflik internal keluarga pemilik yang menghambat pengambilan keputusan. Yang ketiga, ada risiko pasar, yaitu berkurangnya minat konsumen terhadap jamu internasional karena lebih memilih produk kesehatan potret. Yang keempat, ada risiko operasional akibat kurangnya inovasi produk sehingga strategis pemasaran yang tidak baik. Pasca dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri Semarang, tidak ada aktivitas sama sekali di perusahaan jamu Nyonya Menir. Pintu gerbang pabrik tertutup rapat, bahkan telah disegel oleh tim kurator Pengadilan Negeri Semarang. Ketua DPD Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi mendesak baik wali kota maupun gubernur bisa hadir agar hak para buruh bisa didapatkan. Ada kekhawatiran implikasi besar terkait keputusan pilot pabrik Nyonya Menir jelas membuat ribuan buruh kehilangan pekerjaan. Selain hilangnya pekerjaan, perjuangan para buruh selama setahun ini dalam meminta haknya juga harus kandas. Dari risiko-risiko tersebut, terlihat bahwa utang yang membengkak menjadi faktor yang paling krusial. Kondisi keuangan yang tidak stabil membuat perusahaan sulit bertahan. Konflik internal semakin bertahan dan memperburuk keadaan karena tidak ada kesepakatan dalam menyelamatkan perusahaan. Nah, di sisi lain, minat pasar terhadap jamu tradisional menurun drastis, sementara PT Nyonya Menir gagal beradaptasi dengan inovasi produk modern. Semua faktor ini saling berkaitan dan mempercepat kejatuhan perusahaan. Jika dievaluasi, risiko keuangan dan manajerial memiliki dampak sangat tinggi dengan probabilitas yang juga besar. Risiko pasar berada pada tingkat sedang hingga tinggi karena tren perubahan konsumsi bersifat berkelanjutan. Risiko operasional memperkuat kondisi rentan tersebut karena minimnya adaptasi. Evaluasi ini menunjukkan bahwa tanpa manajemen risiko yang kuat, posisi PT Nyonya Menir memang sangat rawan hingga akhirnya benar-benar dinyatakan pilot. Produsen jamu dengan slogan berdiri sejak tahun 1919 ini dinyatakan pilot dalam persidangan putusan perkara pemohonan pembatalan perdamaian antara perusahaan dan kreditur di Pengadilan Negeri Semarang. Saya Jeremia. Saya Dwi. Saya Inaya. Saya Januari. Terima kasih telah menonton video kami sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Bye-bye.